Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kami ucap syukur Tuhan saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ketika kami memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Engkau kasih, Bayu Adi Prasetyo dengan Loni Marilyn Lado. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua sebelum mereka masuk dalam satu kehidupan rumah yang baru. Terlebih dahulu mereka datang kepadamu, biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu. Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati setiap kami yang hadir sehingga kami pun meroleh berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sebab hari ini bagimu syukur bagimu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Bayu Adi Prasetyo dengan Loni Marilyn Lado. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya berbahagia. Kepada mempelai berdua, ketika kalian pacaran, apakah kalian sudah berdoa bahwa Bayu, apakah engkau sudah berdoa bahwa Loni ini adalah tulang rusukmu? Demikian juga Loni, apa engkau juga berdoa, Tuhan, apakah Bayu ini adalah pasangan hidupmu? Kalau selama Anda pacaran dan Anda berdua sudah berdoa, dan kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Harus dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Dan itulah yang Tuhan berikan yang terbaik. Maka dengan iman, dengan percaya, ya, itu akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga menjadi kokoh dan kuat. Demikian juga mempelai berdua, saya ajak Anda berdua saat ini sepenuhnya
fokus kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, maka kesana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, Tuhan akan memerintahkan kekuatannya. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh menghampiri tata kasih karunia, maka Tuhan akan mencurahkan anugerah-Nya bagi kalian berdua. Saat ini minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh minta, saya percaya Tuhan akan memberikan demikian juga kedua orang tua, dan kita semua yang hadir juga kita dukung, sehingga sungguh-sungguh berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan mempelai berdua. Kepada kedua orang tua juga yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, biarlah dengan yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar doa Bapak Ibu, dan Tuhan memberikan mantu yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah sebuah anugerah yang sangat penting, karena itu untuk menentukan masa depan, ya. Sama semua kita yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Demikian juga masa kecil mempelai berdua, apakah Anda bahagia masa kecilmu? Itu tergantung rumah tangga orang tua. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun harmonis, maka masa kecilmu bahagia. Anda berdua, nanti demikian juga bagaimana kamu membangun rumah tangga. Kalau kau membangun rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan dan kau perhatian pada anak-anak, maka masa kecil anak-anakmu akan bahagia. Nah, mempelai berdua juga Anda berdua harus nyadari ke depanmu. Kehidupanmu itu seperti Taman Eden ataukah seperti neraka. Ya. Itu tergantung Anda berdua, bagaimana kau membangun. Tapi satu hal saudara, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang membangun, tentu Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana kita bisa membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Jadi Anda berdua ingin bahagia, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua membawa kehidupan rumah tangga yang bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi Anda berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pernikahan itu adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan sendiri berfirman ketika menjadikan manusia pertama, Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong bagi dia. Berdua menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih sehat, lebih semangat, lebih diberkati, lebih sukacita, lebih berbahagia. Demikian juga mempelai berdua ke depanmu harusnya seperti itu. Jadi mesti harus lebih baik, lebih sehat, ya, lebih berbahagia, lebih bertanggung jawab. Tapi tidak semua pernikahan demikian. Ya. Kalau ada rumah tangga yang tidak bahagia, ya, kalau sampai ada rumah tangga yang tidak bahagia, apalagi sampai cerai, ya saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Ya, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jadi Anda berdua ingin bahagia, mesti hiduplah sesuai firman Tuhan. Selama kita berjalan di dalamnya jalannya Tuhan, selama kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, maka di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada tangan Allah yang akan terus memimpin kita dan memberkati hidup kita. Jadi kalau kita keluar dari jalan rencana Tuhan, sudahlah pasti ya, satu kalau rumah tangga tidak bahagia, apalagi cerai, pasti salah satu atau dua-duanya itu benar-benar menyimpang daripada perintah Tuhan. Anda berdua ingin bahagia, lakukan perintah firman Tuhan. Silakan dibuka ini yang saya kasih batas kertas yang pertama. Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Sudah nggak peduli mau di kota, kota besar, kota kecil ataupun di desa.
Tetapi kalau kita hidup disertai Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Tuhan yang mengangkat di antara segala bangsa. Jadi benar saudara ya, ada satu kesaksian ya, ini seorang pegawai negeri ya, warga ini cinta Tuhan ya. Dia cinta Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia jadi PMS yang jujur, berusaha jujur, tapi tidak disenangi saudara ya, karena dia jujur tidak disenangi dengan teman-temannya saudara. Jadi kepengennya teman-temannya ini ya supaya dia disingkirkan dari situ saudara. Maka diusahakan akhirnya benar-benar dipindah. Lalu dipindah ke desa, ke kota kecil. Nah, saudara teman-teman yang lain, rasa saudara ya, diajak supaya maksudnya diajak jalan yang tidak benar itu dia tidak mau, ya mungkin diajak korupsi atau apa dia tidak mau. Jadi dia takut akan Tuhan, dia hidup benar kepada Tuhan, maka tidak disenangi, maka dia diusahakan disingkirkan dan benar dipindah saudara. Teman-temannya senang, wah sekarang rasakan dipindah di kota kecil, tetapi ternyata Tuhan memberkati ya di kota kecil, tapi istrinya kan dari kota besar kan orangnya kan pinter. Di sana buka toko, kemudian juga buka berbagai macam, saudara dengan kepandaian-kepandaiannya. Wah, jadi istrinya itu diberkati dengan luar biasa. Ya, jadi makin diberkati kaya. Tapi bukan karena hasil dari perbuatan tidak baik suaminya, tetap pegawai negeri yang jujur. Tapi istrinya diberkati Tuhan, keluarga ini diberkati Tuhan. Jadi yang penting takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan dilakukan, ditaati. Jadi Tuhan menyertai. Kalau kita mentaati firman Tuhan, maka kita hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kuncinya kalau ingin bahagia, mesti ya dengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Maka seperti Yosua pasal 1 ayat 8, Tuhan perintahkan kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati, maka Tuhan akan memberkati, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan. Jadi kalau baca firman Tuhan itu jangan di dalam hati, apalagi baca cepat ya, tapi dibaca, diucapkan, diperkatakan. Pada saat kita memperkatakan firman Tuhan, artinya sabda Allah ini kita lepaskan. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ketika engkau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta pimpinan Roh Kudus, lalu engkau baca sungguh-sungguh, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan memberkati kita. Ya. Tuhan akan bekerja di jalan yang kita tidak bisa lihat. Itulah karena kadang-kadang kita melihat orang itu nasibnya begitu baik, serba beruntung, ada-ada saja berkat-berkat Tuhan datang dalam hidupnya. Karena ya disertai Tuhan. Siapa yang disertai Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan, orang yang mencari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Orang yang meminta akan diberi, orang yang mencari akan mendapatkan, orang yang mengetuk akan pintu dibukakan. Siapa itu orang-orang itu? Adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, Anda berdua ingin diberkati, bahagia rumah tanggamu, jadikan Tuhan itu nomor 1. Jadi pusat hidupmu, jadi sentral hidupmu. Alkitab adalah sumber kebenaran. Dan kalau engkau mendasarkan firman Tuhan, kau mengandalkan Tuhan, maka percayalah, pasti Tuhan akan berkati. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, kau diangkat dari segala bangsa. Artinya kau akan diangkat lebih dari saudara-saudaramu. Di Alkitab kan juga demikian. Di 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9-10. Maka Yabes berdoa sungguh-sungguh. Dia minta, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah, perluas wilayahku. Jauhkan aku dari malapetaka dan kesakitan, jangan menimpa aku.
Lalu Tuhan berkata, Tuhan menjawab, mengabulkan, dan dia dipermuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Yabes ini sebelumnya itu adalah orang yang menderita. Karena firman Tuhan berkata ketika dia dilahirkan, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Jadi menderita. Jadi mungkin mengalami kesulitan dalam melahirkan, sampai mungkin ibunya Yabes itu juga hampir mati karena kesakitan, sampai akhirnya anaknya diberi nama Yabes. Itu orang dikatakan penyakitan. Nah, itu seperti itu. Dan sejak itu juga Yabes ini juga hidupnya seperti itu ya. Lemah dia. Maka kalau kita lihat doanya, Tuhan jangan kesakitan menimpa aku, jauhkan. Ini benar-benar dia itu dulunya seperti itu, dia minta kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat dia lebih dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan, bukan karena kekuatannya. Jadi Anda berdua harus nyadari ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi saya buka dengan firman Tuhan di Mazmur 112. Ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Lalu anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ini janji Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Lakukan perintah firman Tuhan. Buka pita yang merah. Ya, itu. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ya. Satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, ya. Dari hukum-hukum yang Tuhan berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Maka Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab yang jumlahnya banyak, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu apa? Sepenuh, ya, seluruhnya, seutuhnya, segenap. Jadi segenap hati, seutuhnya, sepenuhnya. Mengasihi Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi seperti itu, saudara, apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan juga mengasihi kita dengan berlimpah-limpah. Di nomor 1 adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Nomor 1 hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadahmu? Kalian ke gereja, setiap minggu ke gereja, nah, sikap hatimu itu seperti apa? Ke gereja ya memang saya orang Kristen ya, mesti patut-patutnya ke gereja. Kalau hanya itu ya kamu ya hanya supaya kamu patut jadi orang Kristen. Tapi kalau engkau ibadah, saya ingin datang mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku ingin mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Aku ingin membawa persembahan bagi Tuhan. Aku mau membawa hidupku kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi masih di rumah saja sudah hatinya senang. Saya mau sowan kepada Raja di atas segala raja. Nah, kalau Anda bayangkan ibadah itu seperti itu. Aku mau bertemu dengan Allahku. Aku mau bertemu dengan Tuhan yang memberkati aku. Aku mau bertemu Tuhan yang mengasihi aku. Tuhan yang menanggung dosaku. Maka saudara akan sungguh-sungguh beribadah. Hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah itu tidak hanya tiap minggu saja. Tapi dalam seluruh kehidupan kita. Itu merupakan ibadah. Jadi kan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi pusat hidup kita atau yang menjadi perhatian kita yang paling utama? Itu diawali dari kehidupan kita sehari-hari. Bangun tidur itu awal kehidupan kita. Nah, nomor 1 apa yang kita cari terlebih dahulu? Bayu, bangun tidur, yang dicari apa dulu?
Apa yang kau lakukan? Oh, ku terus mandi. Doa dulu. Karo Loni. Hah? Saat teduh. Oh, doa saat teduh. Orang buka HP. Tenane loh. Ya. Sekarang musuhnya Tuhan itu HP. Loh, tenang ya. Orang ini sekarang itu sebagian besar, ya saya juga sama saudara ya. Sebagian besar itu ya tidak lepas dengan HP. Duduk langsung nyekel HP, buka. Kok di rumah ya sama saudara. Kok kelekaran ya buka HP saudara ya. Makan ya di sampingnya HP. Saudara, HP ini sudah nggak bisa terlepas dari hidup. Ini sistem dunia itu membuat itu saudara. Tanpa sadar saudara itu kayak diikat sama HP saudara. Nah, kalau saudara sukanya nonton di situ banyak sinetron, ya sudah waktumu habis di situ, nonton di situ semuanya. Kalau suka yang porno, ya sudah ada diikat dengan film-film seperti itu. Hidupmu dituntun seperti itu. Nah, pilihan dalam smartphone banyak yang baik dan banyak yang buruk. Pilihan, pilih mana. Itu menentukan nanti cara hidupmu, menentukan pola pikirmu dan gaya hidupmu. Ya kan? Kalau orang yang suka nonton sinetronnya Korea, lihat saja. Nanti senengnya semua yang Korea saudara ya. Jadi makanan Korea tak rasa-rasakan ya aku pilih masakan Jawa saudara ya. Tapi wong sekarang enggak anak-anak, wah kalau makan Korea tuh gayanya seperti itu. Mungkin ya pertama enggak enak, selesai ya dipaksa enak, selesai ya enak. Jadi gitu saudara, karena termakan budaya. Jadi itu salah satu saudara ya. Tanpa sadar budaya itu menguasai. Ya. Kalau sekarang juga budaya dari Timur Tengah dibawa ke sini, budayanya saudara dibawa ya dari ikut-ikutan semua seperti itu. Itu kuasa budaya. Ya, mesti saudara sekalian kita harus punya budaya ilahi kerajaan Allah itu yang harus menjadi prinsip hidup kita. Bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana kehidupan yang Tuhan kehendaki? Ketika kita menghidup itu berarti saudara hidup di dalam dimensi ilahi, dimensinya Tuhan. Ya. Wargamu dibawa seperti itu. Di surga itu banyak pujian penyembahan. Ya. Maka hidupmu penuh banyak pujian penyembahan. Lalu juga selalu senantiasa mendekat kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Maka atmosfer surgawi ada dalam hidupmu, ada dalam keluargamu. Itu artinya Tuhan menjadi nomor satu, sikap hati kita seperti apa. Lalu hukum yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalau ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita siapa? Manusia. Kamu punya musuh? Kamu punya musuh? Nah, sebelum dengan Bayu pernah pacaran? Lalu siapa yang memutuskan? Kok enggak jadi? Oh kamu. Oh, sana masih seneng be kamu. Oh enggak tahu. Oh. Kalau kamu yang memutuskan, nek kono jek seneng ya kamu sana yang sakit hati kan gitu ya. Nah, gitu. Ya, kamu sebelumnya pernah pacaran? Yang memutuskan siapa? Cewek, kamu yang diputus. Kamu waktu itu seneng, masih seneng. Berarti itu sakit hati no. Sempat stres. Ya seperti itu ya. Perhatikan. Kasih itu menyatukan ya. Kasih itu seperti itu ya. Kalau cinta benar-benar itu sampai ke dalam hati. Nah, kalau kalian saling mencintai dibangun dengan baik, maka hidupmu baik ya. Nah, kalian harus setelah menjadi suami istri harus fokus. Sudah yang lain tidak. Saya ini Tuhan sudah berikan yang terbaik. Nah, orang yang saya kasihi, Tuhan berkata, kasihlah sesamamu. Tapi yang utama adalah ya pasangan hidupmu. Itu yang paling utama dan keluargamu. Baru semua orang.
Artinya kita tidak boleh punya musuh. Maka saya tanya, nah kamu sempat ya diputus, harus itu sudah diampuni, sudah tidak diingat lagi, ya diampuni. Kalau tidak ini ganjel, nanti juga akan menjadi akar yang tidak baik dalam hidup rumah tangga, dalam hidupmu. Jadi kepahitan itu, akar kepahitan ya, kamu pahit dengan si A, kepahitan ini kalau tidak diselesaikan, itu nanti benihnya itu keluar mudah sekali pahit dengan yang lain-lainnya. Maka Tuhan berkata, buang semuanya itu. Begitu dibuang nanti ketika kita menghadapi ada orang yang mengecewakan, ya kita tidak sampai jadi akar yang pahit. Biasanya sebentar aja terus kita buang. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar hidup kita. Saya saja mempelai berdua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, terutama pasangannya ya. Nah, kasih itu tidak sekedar buah perkataan, tapi harus dilakukan perbuatan. Kalian jatuh cinta, kenapa kalian jatuh cinta? Karena ada hubungan terus-menerus yang dibangun, makin hari makin dekat, makin akrab, makin intim. Nah, muncullah cinta ya, seperti peribahasa Jawa. Tresno jalaran saka kulino. Nah, karena itu, tapi kalau cinta karena pandangan pertama itu eros, itu kasih nafsu, itu cinta nafsu karena daya tarik lawan jenis. Tapi kasih itu harus melalui persekutuan, melalui hubungan yang terus-menerus. Nah, sama, kasihmu mbek Tuhan seperti apa? Kalau cuma seminggu sekali, ya kasihnya ya tidak akan bertumbuh-tumbuh. Kalian pacaran setiap hari ketemu apa enggak? Seminggu berapa kali? Hah? 1 kali, kok bisa 1 kali? Apa beda kota? Beda kabupaten, oh karena jarak. Nah, tapi tidak pernah lupa toh, bean-beanan toh. Komunikasi terus toh. Nah, kita sampai Tuhan juga gitu. Kan kita sepertinya jarak jauh ya. Tapi komunikasi kita gimana? Ya melalui doa terus. Dan sebenarnya Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, terus nyadari. Nah, jadi kalau hubungan itu terus-menerus. Terus kalau seminggu sekali, maka hari pas ketemu pasti kamu seneng. Wah, ketemu pacarku. Lalu membuat hari itu menjadi indah, ya kan? Mesti seneng. Nah, demikian juga dalam hidup ini. Kalian berdua telah jadi suami istri, harus hari demi hari yang dibangun makin indah. Harus ada buah perbuatannya, ya. Tidak sekedar hanya ngomongan. Nah, yang penting setelah jadi suami istri, Loni, kalau setelah jadi istri apa yang kau lakukan untuk suamimu? Menolong, sebagai penolong. Ya, menolong apa saja? Banyak hal. Ya, melayani suami enggak? Ya, pasti. Kalau kau jadi penolong melayani suami, kira-kira Bayu bahagia enggak? Bahagia. Ya, bahagia, kamu harus seperti itu. Aku ingin kamu dapat aku. Dan kamu sebagai istri aku ingin buat suamiku bahagia. Maka engkau berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela memberi yang terbaik. Jadi kalau istri yang mengasihi suami, dia akan berjuang untuk suaminya. Supaya suaminya bahagia. Dia ingin suaminya itu senang. Ya, akan berjuang. Nah, bagaimana Bayu, kamu bahagia dapat Loni? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Lalu apa yang kau lakukan sebagai suami? Membahagiakan dari hari ini sampai akhir, sampai menemaninya sampai seumur hidup saya. Mengasihi sepanjang hidup bersama ya. Bukti kasihmu apa? Dan tanggung jawab yang utama dari seorang suami? Ya memberikan membantu keekonomian keluarga, terus semua. Ya, intinya memberi nafkah. Nafkah sama. Iya. Kamu kerja. Nah, nanti berapa sih yang kamu berikan pada istri? Ya, semua apa sebagian? Semua nanti Iya, semua aja titik, semua nanti tak jaluk meneh ya ora. Semua tapi gini ya, suami istri
keuangan dikelola bersama-sama. Mungkin kalian bekerja sama-sama, dikelola bersama-sama. Saya ajari yang penting sekali salah satu ya, pemicu masalah dalam rumah tangga itu keuangan, tapi juga keuangan itu yang membawa kebahagiaan rumah tangga. Kalian ingin bahagia, maka keuangan harus dikelola bersama-sama. Jadi satu, dikelola bersama-sama. Ya. Lalu kalian berdua mulai catat semuanya. Ya. Mulai hari ini kau catat semuanya. Jadi sekarang punya harta berapa, terus dicatat. Ya. Semua yang punya motor dia tulis apa saja yang punya ya. Terus semua milik harta bersama-sama. Lalu setiap hari pengeluaranmu harus dicatat. Parkir juga catat semua. Nah, nanti kalian akan tahu jumlah sehari yang kau keluarkan. Seringkali orang menganggap ya uang parkir cuma 2.000 tidak mau nyatet. Tapi ketika engkau catat, engkau kadang-kadang heran. Dino iki bayar parkir sampai 14.000. Terus besoknya 10.000. Berarti kalau sebulan itu bisa, ya toh kalau 10.000 sebulan berarti 300.000. Lah kok boros men. Anda akan tahu ya. Nah kan Anda, nek pergi dekat situ ya aku tak jalan kaki aja. Nggak usah pakai motor-motor nih, situ ada tukang parkir ya kena parkiran terus. Kadang-kadang males jalan ya. Nah, atau nanti kalau pergi sekali jalan saya mau bereskan semua, enggak berulang-ulang kena parkir. Nah, itu diperhatikan. Kadang-kadang kalau kalian sudah catat semua, catat aja selama 6 bulan. Nanti kamu tahu, oh tiap bulan itu rata-rata habis saya sebegini. Nah, bisa tahu, oh rata-rata saya, oh jadi bayar BBM itu sekitar segini, lalu beli pulsa sekitar sebegini, jadi beli apa, Anda akan tahu kebutuhan kalian ya secara rata-rata. Nah kalau sudah gitu, Anda agak males nyatet ya oke. Tapi kan sudah punya gambaran seperti itu. Nah, harus bisa nabung. Harus dipaksa, harus bisa nabung. Jadi kalau sudah dicatat, waduh, termasuk borosnya, tabungan kurang besar. Kurangi apa yang bisa dipotong. Dipotong, diusahakan dipotong. Pokoknya saya harus bisa nabung. Nah, baru Anda nanti keuanganmu akan menjadi baik. Lebih baik kerja keras dan berjuang hikmat, tapi masa depanmu menjadi baik. Ya. Jadi baik. Kamu jangan kerja sendiri atau ikut orang? Ikut orang. Ya, berjuang, ikut sungguh-sungguh kerja dan jadi prinsip kalau ikut orang bekerja harus tetap dimanapun ya. Ini bukan hanya di mana saja kita harus jadi berkat. Jadi kalau kita bekerja, kita harus jadi berkat di mana kita bekerja. Jangan mikir kamu ngasih aku berkat berapa, tapi kita harus berpikir aku harus jadi berkat. Jadi kalau semua karyawan digaji sekian, ya, nanti kerja jam 8 sampai jam 4. Saya ya kerja sampai jam 8 sampai jam 4 tidak terlambat, bahkan lebih awal saya memulai kerja. Jadi kalau nilainya segitu aku harus jadi berkat. Nah, saudara seperti itu. Banyak hal orang salah prinsip. Ya. Kerja malah nuntut orang lain memberi. Nah, jadi berkat, tapi harus jadi berkat. Kalau di mana perusahaan kita itu diberkati, otomatis nanti kita ditambahi. Ya. Jangan mikir, wah nanti kenaan ini bosnya atau pimpinannya dan sebagainya. Jangan. Saya bekerja seperti untuk Tuhan. Saya bekerja dengan untuk jadi berkat, dengan kualitas yang baik. Nah seperti itu. Itu nanti untuk kamu kok. Bukan untuk perusahaan, untuk kamu. Nanti kamu jadi kualitas orang yang baik. Jadi kualitas pekerja yang baik. Nanti suatu saat kamu dicari kok. Tapi jadi kualitas pekerja yang tidak baik, oh cari kerja di mana-mana ditolak terus. Jadi semua yang kita lakukan untuk kebaikan, pasti pada akhirnya untuk kita sendiri. Jadi bentuk dirimu, tidak banyak nuntut, kasih tugas tidak banyak bersungut-sungut, kerjakan sebaiknya. Nanti pimpinanmu tahu, aku senang karo ini ya.
tak kasih tugas pasti beres. Kasih tugas pasti beres. Lalu kamu mesti dikasih tugas banyak. Mungkin temanmu tidak dikasih banyak tugas, kamu dikasih banyak tugas. Nah kok gaji banyak tapi kok tugasku banyak. Wes, tetap jalankan, jangan bersungut-sungut. Nanti kalau perusahaan itu mengalami masalah ya, mau mengurangi PHK, kira-kira yang dikeluarkan yang mana? Yang sedikit dikasih kerjaan, sing ditokke, sing dikasih banyak kerjaan pasti dipertahankan. Kalau metuet ditanyain, "Loh, kenapa kamu keluar? Apa kurang gaji?" Mesti dinaikkan karena berkualitas. Nah, mesti seperti itu. Prinsipnya jangan nuntut, tapi jadi berkat. Nah, nanti kamu jadi pribadi yang disertai Tuhan. Kalau engkau disertai Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Nah, jangan kualik ya, jangan ngikuti dunia. Ngikuti dunia itu egois. Aku nih berkaji samene aku kerjane ya keset sak karepku no saenakku. Lah mau kei samene tok. Nah, tapi tetap karena kalau memang belum dapat yang lain, ya aku kerja berapapun yang diberikan, tapi kualitas kerjaku harus bagus. Nah, nanti Tuhan akan berikan yang lebih baik. Kuncinya seperti itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, itu bukti kasihmu kepada sesamamu. Kepada di mana kau bekerja. Jadi kalau kau jadi pengusaha besok ya gitu. Saya ingin jadi pengusaha yang baik. Jadi kalau aku jualan ya ngomong apa ajarnya. Kalau ini barangnya kurang apa ya ngomong kurang apa. Nanti jadi percaya. Wis tuku nggone Mas Bayu ki lho. Ki nek ngomong bener. Jadi nek barangnya kurang apa ya dia ngomong kurang apa ini murah gitu. Iki larang nek barangnya apa. Lah gitu. Itu tetap bagaimanapun kalau kita bekerja jadi berkat, masa depan kita diberkati. Anda kelola keuangan dengan benar, bekerja dengan benar, pasti Anda diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu buka yang pita biru. Nah, ini prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 24 itu adalah perintah untuk seorang istri. Ya, kalau kalian sudah ikuti bimbingan pranikah, pasti sudah tahu ya. Istri apa? Harus apa? Ya, hai istri tunduk pada suami. Ya, lalu nih Anda mau tunduk pada suami? Kalian pacaran berapa lama? Berapa? Oh 9 bulan. Nah 9 bulan. Nah ini podo bayi ya. 9 bulan pas jadi lahirlah pernikahan. Ya, ya 9 bulan. Selama 9 bulan pacaran pernah enggak terjadi pertengkaran? Pernah. Lalu siapa yang banyak mengalah? Nah, Loni, nanti kalau jadi istri kamu harus belajar untuk tunduk pada suami. Artinya kalau suami sudah ngambil keputusan, seorang istri suka tidak suka harus tunduk pada suami. Ya, boleh terjadi perdebatan, tapi kalau suami sudah ngambil keputusannya ini, ya suka tidak suka seorang istri tunduk. Kalau istri tunduknya seperti ini ya, tunduknya bukan karena terpaksa tapi karena mengasihi dan karena percaya dan karena taat pada firman Tuhan. Istri yang bangga dengan suaminya, istri yang bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya, hormat dengan suaminya akan menjadi istri yang bahagia. Dia bisa melayani suaminya dengan baik, dia bisa bergairah, dia bisa mesra dengan suaminya. Begitu seorang istri tidak lagi tunduk pada suami, tidak lagi kagum dengan suaminya, tidak lagi bangga dengan suaminya, mandang rendah suaminya, sejak saat itu dia tidak lagi bahagia, tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Dia tidak bisa mesra, tidak bisa bergairah dengan suaminya. Didingin, nah, mulai tidak bahagia. Tapi kalau engkau ingin bahagia, tetap bangga dengan suamimu, tetap bangga, tetap menghargai suamimu, maka engkau akan bahagia. Maka perintah firman Tuhan itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tidak berubah. Ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah zamannya emansipasi wanita, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Istri tunduk pada suami, maka menjadi istri yang bahagia. Perintah firman Tuhan untuk suami apa? Hai suami, ayat yang ke-25. Ya,
Perintah firman Tuhan apa? Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, kasih Kristus pada jemaat ada kasih yang rela berkorban, rela mati di atas kayu salib. Demikian juga standar kasihmu pada istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban, kasih yang ingin memberi. Nah, kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul? Hah? Kalau suami mengasihi istri, ya, kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami mukul istri, mukul dirinya sendiri. Orang yang mukul dirinya sendiri orang apa, Bayu? Hah? Orang apa? Orang stres. Nah, ini betul ya stres bablasan sithik lah itu ya. Nah, suami kalau melakukan kekerasan sama istri sama dengan melakukan kekerasan pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia menyayangi istrinya sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Jadi kamu tinggal pilih, menyayangi istri sama menyayangi dirimu sendiri. Kamu berlaku keras pada istrimu sama dengan berkeras pada dirimu sendiri. Tidak bahagia. Yang bahagia adalah mengasihi istri. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas adalah pengorbanan orang tuamu ya. Kalau engkau sampai hari ini itu adalah perjuangan orang tuamu. Maka hormatilah orang tuamu supaya kau panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, Tuhan akan karuniakan keturunan. Dan Tuhan ingin kita ketika Tuhan memberikan keturunan, didiklah di dalam kasih dan disiplin sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau engkau tegakkan 4 prinsip ini, maka rumah tanggamu akan kokoh. Dengan prinsip yang 2 hukum tadi, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. 4 prinsip yang Tuhan berikan, maka rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Saling berhadapan, Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Bayu Adi Prasetyo dengan Loni Marilin Lado. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bayu Adi Prasetyo. Ya, kepada mempelai berdua, pada saat kau membaca ikhlas janji, biarlah dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksimu ya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bayu Adi Prasetyo. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Bayu Adi Prasetyo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Loni Marilin Lado yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri yang sah saya. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan pada mempelai putri Loni Marilin Lado. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Loni Marilin Lado menyatakan dengan tulus ikhlas. Bayu bisa bantu pegang tangannya.
bahwa Bayu Adi Prasetyo yang berada di hadapan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah, saat berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Dan cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian. Dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bayu, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Loni, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasihi, Bayu Adi Prasetyo dengan Loni Marilyn Lado, Tuhan Kau telah pertemukan dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka berdua. Dan saat ini mereka sujud di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang dapat menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Bayu Adi Prasetyo
dengan Loni Marilyn Lado di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bayu Adi Prastio, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Loni Marilyn Lado, jadikan istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis menghadap rumah tangganya, Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkati rumah tangga dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Shekinah Gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan tak syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai kembali kepada posisi semula. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ditaruh dulu, saling berhadapan, tetap ditaruh dulu. Saling berhadapan. Silakan Loni pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Isunya ditaruh dulu. Ya. Dan Bayu pegang pinggang istrimu. Pinggang. Ya. Ya. Biarlah kalian saat ini saling memperhatikan, inilah orang yang akan hidup bersama-sama mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Biar kalian berjalan bersama-sama sebagai teman seperjalanan, teman kerjasama, membesarkan, terus merawat keluarga, membesarkan putra-putrinya, dan juga saling menjadi teman sepenanggungan. Kalau ada masalah, jangan cari siapa salah benar, tapi ditanggung bersama-sama. Dan sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu segala anugerah berkat Tuhan, biarlah turun atas hidup kalian bersama-sama. Ya, saya beri kesempatan kepada Bayu Adi Prastio, berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ganti Loni yang cium suami. Ya. Bagaimana? Anda senang? Mau lagi? Ya, semua yang menyenangkan dilakukan ya. Semua yang bikin senang, bikin bahagia itu dilakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, bikin sedih jangan dilakukan. Maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia. Dari gereja akan memberikan akte. Iya, bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan persembahan sulung, silakan bersama-sama. Ayo, bergandengan tangan. Sama-sama. Ya. Ada kamera. Ya, sama-sama. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah benih sulungmu diberkati dan akan menjadi benih yang diberkati. Ya. Silakan ya. Mempelai berdua, kalau hari ini sebagaimana adanya karena anugerah dari kasih Tuhan melalui kedua orang tuamu. Ini Bapak Ibunya Bayu. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Ya, saling berhadapan.
Sudah berapa tahun nikahnya? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 79. 79. Iya. 43 tahun. 43 tahun. Ya, 43 tahun sudah hidup bersama-sama. Iya. Ya, masih sisa berapa tahun tidak tahu, Tidak tapi tahu. dibangun dengan indah menjadi satu rumah tangga yang kisah yang indah. Ya. Bapak Ibu ini rukun apa banyak ribut? Nggak usah dijawab ya. Anak itu paling tahu ya. Bapak Ibu itu bagaimana rumah tangganya, banyak bertengkar atau ya rukun. Nah, kamu besok ya gitu. Anakmu ngerti kalian rukun atau tidak. Ya. Yang pertama Tuhan, tapi yang kedua adalah orang yang ada di dalam rumah tangga. Ya, Pak sudah 43 tahun menjalani bersama-sama sampai hari ini. Pak silakan ucapkan terima kasih sama Ibu dulu. Mama, terima kasih atas kesetiaanmu pada aku. Semua ini Tuhan yang memberkati. Iya. Ya, silakan Ibu ucapkan terima kasih juga. Terima kasih sudah mendampingi aku selama ini. Membimbing anak-anak kami sampai saat ini. Kami sangat bahagia, Pak. Iya. Jadi menjalani hidup bersama-sama, menjadi tua bersama-sama, dan ketika menjadi tua mungkin banyak kelemahan-kelemahan yang muncul. Nah, suami istri tetap saling melayani, saling menjaga. Silahkan duduk Pak Ibu. Ya, wah tapi belum saya suruh nyium ya, Bapak urung. Nah, Pak, istri dicium Pak. Istrinya dicium. Iya, saya lupa harusnya gitu. Silakan Bayu, ucapkan terima kasih bersama Loni, ucapkan terima kasih sama orang tua. Pak, Ma, terima kasih karena udah mendidik Bayu sampai sekarang dan mau merestui Dik Bayu untuk menjalani pernikahan yang untuk masa depan Dik Bayu juga. Mohon doa restunya ya Ma, Pa, untuk Dik Bayu sama istri Dik Bayu, semoga ke depan menjadi keluarga yang sakinah glory dan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Iya, Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat? Anak kami berdua, semoga kamu menjadi keluarga yang bahagia seperti keluarga Kudus di Nazaret. Kami saling pengertian satu sama lain, saling mengalah satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Sekarang kamu mau memasuki kehidupan yang baru, makanya kamu harus tahu betul-betul sifat Mas Bayu, dan Bayu harus juga tahu sifatnya Mbak Loni. Gimana caranya kamu berdua dapat mencerna sesuatu masalah, jangan diselesaikan sendiri-sendiri, harus diselesaikan bersama, ya. Itu pesan saya. Iya. Jangan lupa beribadat kepada Tuhan. Iya. Silakan sungkem sama orang tua. Cinta itu Doa restu orang tua sangat bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta. Sama-sama nanti ya, ucapkan terima kasih.
terima kasih. Loni mau membangun rumah tangga dengan suami Loni. Loni mohon doa restu dari Mama. Biarlah rumah tangga Loni menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi Shekinah Glory. Dan semuanya Loni kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Jadilah istri yang baik, buat baik dan setia dan selalu taat kepada firman Tuhan dan selalu juga mendahului Tuhan walaupun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Jadilah istri yang baik, yang patut dan taat kepada Tuhan dan kepada suami dan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Itulah yang Mama bisa berikan kepada. Ya, silakan bersama-sama sungkem sama Ibu ya, bersama-sama. Silakan Ibu satukan anak mantan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Bapak bisa berdiri, wakil Bapak bisa berdiri. Ajarilah Terima kasih, kami silakan sahabat. bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silakan mempelai kembali. Kepada mempelai berdua Bayu Ardi Prastia dengan Loni Marlin Lado, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikahan dari dua insan yang kau kasih, Bayu Ardi Prastio dengan Loni Marilyn Lado. Kembali kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari yang mereka lalui. Senantiasa ada dalam kasih dan anugerah dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi keluarga.
Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan berkati pada masa tua mereka, sehingga mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala apa yang dikerjakan, dan Tuhan terus menyertai memberkati. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Sebentar kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dalam pimpinan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdoa. Biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang